Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nusalli wa sallimu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sebenarnya orang mukmin adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini salah satu syarat untuk bisa disebut mukmin dalam kajian Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 15. Ada trust, ada kepercayaan. Jadi kalau sudah bicara amanu, itu maknanya kepada meyakininya dengan hati, kemudian mengungkapkan keyakinan yang di hati itu dalam lisannya, dan menunjukkan keyakinan itu dalam perbuatannya. Nah, jadi kalau bahasanya begitu. Jadi kalau saya beriman kepada Allah, itu artinya di dalam hati saya sudah beriman, dan saya selalu menghubung-hubungkan atau menyebut-nyebutkan keyakinan itu dan menunjukkan dalam perbuatan saya. Jadi tidak sesederhana yang kita bayangin. Karena terus terang kalau orang yang beriman sering kita percaya orang yang percaya. Lantas kemudian setelah percaya muncul istilah bahwa orang beriman adalah mereka yang kemudian ya Allah Tuhan, titik, berhenti di situ. Ini tidak, ini bab yakin. Kalau yakin itu sudah bukan kajian lagi. Dia sudah menjadi sifat dasar atau karakter yang tertanam dalam diri kita. Sehingga ketika saya sakit, saya meyakini Allah penyembuhnya. Sehingga setiap saya berobat, saya akan menghubung-hubungkan apakah obat-obat yang diberikan kepada saya adalah obat-obat yang bisa dibenarkan atau diridhoi oleh Allah. Kalau tidak, saya tidak mau. Nah, kira-kira begitu itu bab beriman kepada Allah. Dan mereka adalah orang yang beriman kepada Rasul dalam makna bahwa yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan ini sama seperti tadi, meyakini. Tentu saja meyakini. Nah, kita bisa nanti kalau ngajinya lebih panjang, kita bisa pakai pendekatan ilmul yaqin, ainul yaqin, nurul yaqin atau haqqul yaqin. Jadi ada sekian tahapan. Ya. Meyakini itu didasari dengan adanya ilmu-ilmu yang mengantarkan kita kepada keyakinan sampai kepada haqqul yaqin. Haqqul yaqin artinya sudah lam yartabu, yang mereka tidak lagi ragu di situ. Saya sudah hakul yakin kalau dia tidak mungkin. Saya sudah hakul yakin kalau dia iya. Sama seperti ketika orang menceritakan cerita Isra kepada Abu Bakar, lantas Abu Bakar semula yang mendengar cerita itu dengan takjub, dia bertanya, "Apa kau mendengar langsung cerita ini dari Nabi?" Maka dijawab ya. Lantas Abu Bakar mengatakan, kalau begitu ceritanya lebih aneh dari itu pun aku percaya. Nah, ini bab iman ini. Sehingga tidak ada yang membuat kita ragu dari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ada banyak tulisan yang mencoba membenturkan. Jadi ada dua bentuk tulisan yang mencoba merendahkan derajat kenabian. Pertama, tulisan-tulisan orang orientalis. Kedua, tulisan-tulisan orang Syiah tentang Nabi. Di beberapa posisi mereka suka sekali merendahkan Nabi, pada posisi tingkatnya mengira bahwa kenabian tidak lebih utama dari imamah atau para imam mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan mereka atau berimannya mereka kepada Nabi itu masih kecuali ketika mereka berbicara tentang imamah. Ada lagi memang kelompok orang yang mencoba, ya ini kalau saya bilang orang latah saja, ini orang yang berpenyakit hatinya, lemah keyakinannya, orang-orang liberal yang dia memaksa Al-Quran harus seperti yang dipahaminya, Islam itu harus seperti yang dipahaminya, gitu. Ya, jadi kemudian bahasa Al-Quran di sini, summa lam yartabu, tidak ada lagi keraguan. Jadi kalau ada sekian peta jalan hidup dari Allah, inilah yang paling saya percaya. Ya, ini Masya Allah. Ini membuat saya haqqul yakin terhadap kebenaran Islam. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah.
Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Seringkali kita menerjemahkan membawa atau berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Wajahadu bi amwalihim. Kalau saya, bukan saya mengatakan perenungan saya inilah yang paling baik, tidak. Saya meyakini bahwa apa yang sudah disampaikan oleh para alim ulama kita juga adalah penjelasan-penjelasan yang cukup mumpuni di sekitar ini. Tapi saya ingin sampaikan bahwa ketika menceritakan ayat ini, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, itu tidak terputus dari kata-kata alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Karena bicara yang pertama adalah keyakinan, bicara keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Wajahadu, kalau bisa dimaknakan bahwa mereka bersungguh-sungguh menunjukkan, membuktikan, menggunakan, memakai, mengolah, ya, sehingga mereka tetap, siapapun bisa melihat mereka sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, bi amwalihim wa anfusihim, sehingga tidak ada bahagian dari harta mereka yang tidak menjadikan atau tidak menyertakan Allah ikut serta mengelolanya. Yang namanya hartaku itu Allah yang kelola. Saya ikut bersama Allah, dan ini memang aku yang punya, tapi Allah pemiliknya. Nah, kira-kira begitu. Sehingga aku ikut mau dia. Kenapa? Karena aku sudah percaya sama dia. Aku mau cari untung ini. Dalam ayat lain Allah mengatakan, alladullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Salah satunya tu'minuna billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian ada statement bahwa juga berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Kalau mau, ayo sini. Makna wajahadu ini lebih kepada optimalisasi, sehingga di dalam konteks wajahadu nanti ada bab bisa al-qital, perang. Kalau sampai harus perang kita. Nah, kasarnya begitu. Artinya apa? Untuk menjaga keyakinanku, untuk membuktikan keyakinanku, untuk merawat keyakinanku, memprotek keyakinanku, maka salah satunya ada kemungkinan orang-orang yang akan mengintervensi, merusak keyakinanku ini, maka aku akan lawan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi, apakah al-qital atau perang itu lebih tinggi kedudukannya dari berjihad dalam makna yang saya bilang, jihad ini dalam kategori ruang besarnya. Makanya ada orang mengatakan jihad bil lisan, jihad bil kitab, jihad bil mal. Ya. Salah satu contoh misalnya, saya seringkali membayangkan join ini, yang namanya jihad ini join. Apa bentuknya? Saya pikir begini, Pak. Ini contoh ini ya, dan contoh ini bisa ditindaklanjutin. Kalau BKM mau, bagus ini, Masya Allah. Saya berpikir di komplek ini bukan bilangan saya, tapi ini perenungan jihad lah ini. Ini harus ada sinergi kekuatan orang yang berjihad. Salah satu contoh, masjid ini tidak bisa tidak, namanya masjid sekarang itu dia minimal ada madrasah. Jangan bayangin yang saya maksud madrasah adalah sosok bangunan, yang di bangunan itu dibangunlah ruang-ruang kelas. Walaupun idealnya ya begitu. Ada madrasah, ada klinik, ada minimarket. Tujuannya apa? Kalau bicara minimarket misalnya tadi, bisa nggak anggota jamaah masjid khususnya yang lebih frekuensi kehadirannya tetap, itu kita fasilitasi melalui BKM misalnya, apa kebutuhan rutin mereka, dan udahlah Bu, juga bahagiannya, keuntungannya juga untuk masjid kok. Bisa nggak? Dengan fasilitas antar, kira-kira begitu. Ini contoh dulu ini Pak. Kedua, kita punya dokter, bisa nggak kita bukan sekedar buat apa istilahnya itu bakti sosial, tapi memang masjid ini punya event rutin. Misalnya setiap hari Sabtu sore di masjid kita ada praktek
dokter yang kita subsidi, atau bentuk subsidi bisa jadi orang dia bisa dapat subsidi itu datang dari dokter. Kalau memang di sini ada dokter, saya siap insya Allah sepekan sekali atau saya sebulan sekali siap infakkan waktu 1 jam di masjid, saya akan buka praktek fasilitasnya. Kira-kira begitu. Jadi kan bersinergi. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Makna bi anfusihim yaitu tadi salah satunya. Jadi jangan pikiran kita, dan terus terang ini seringkali membuat akhirnya kita tidak berdaya ketika kita mengira bahwa jihad itu adalah perang, berhenti di situ, maka kita hanya sering terjadi wait and see. Tunggu, kenapa nggak ada cerita perang kok? Ngapain kita berpikir? Ya sudah selesai. Sehingga seringkali pengolahan harta dan potensi diri kita itu mentok cuma untuk ke diri kita sendiri. Padahal ketika kita bicara wajahadu, di sini ada orang punya duit. Oke, wajahadu di sini ada dokter. Wajahadu di sini ada spesialis. Oke, bisa nggak ini dikelola memberikan kontribusi atau manfaat bagi umat? Sehingga akhirnya apa? Sarana yang paling mungkin masjid. Apa bentuknya? Kita bisa memberikan kartu kalau ada istilah sekarang. Dulu ada perobatan kasih kartu member, sehingga si orang susah ini udah nggak apa-apa, yang penting kalau sekedar periksa-periksa biasa, tahu sakitnya apa, atau perobatan dasar, insya Allah kita punya klinik yang siap. Jadi babnya bukan perobatan atau bakti sosial sehingga ada berobat gratis, bukan. Tapi memang kita punya klinik, walaupun yang namanya klinik itu belum ada bangunannya. Yang penting fungsinya hidup. Nah, kira-kira begitu maksud saya. Ya. Makanya kemudian di ujung ada kalimat ulaika humus shadiqun, itulah orang-orang yang siddiq. Nah, pelajaran kita sebenarnya saya bukan mau bicara jihad, saya mau bicara siddiq ini. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang siddiq. Siapa? Apa makna siddiq? Karena terus terang nanti kalau kita lihat dalam Al-Qur'an lagi, kita tidak bisa hanya melihat. Ini kalau mau kita terjemahkan dari Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, kita nanti ketemu dalam suratul Baqarah ayat 177. Nanti Bapak Ibu boleh buka lengkapnya. Saya baca ujungnya. Ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang yang bisa disebut sebagai orang yang siddiq, dan mereka itulah sebenarnya orang bertakwa itu. Jadi Allah menyamakan derajat orang siddiq itu sama dengan orang bertakwa. Siapa? Kita lihat bocorannya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil was sailin wa fir riqab wa aqama as-salah wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hidal ba's. Jadi ada 10 kriteria disebutkan dalam Al-Quran ini. Siapa itu orang siddiq? Orang siddiq adalah orang yang mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada hari akhir, mereka beriman kepada malaikat, mereka beriman kepada kitab, mereka beriman kepada nabi, mereka mengeluarkan harta ala hubbihi. Di sini ada yang menarik, babnya bukan sekedar mengeluarkan harta, berinfak harta, tapi ala hubbihi, harta yang dicintainya. Jadi kelasnya bukan sekedar berinfak, tapi yang paling disukainya itu dikasih orang. Masya Allah. Ini kan bukan kelas orang biasa ini. Kepada siapa? Baru diurutkan. Ala hubbihi wa atal mala ala hubbihi. Urutan pertama zawil qurba. Zawil qurba itu adalah keluarga dekat, ya, kerabat. Kemudian anak yatim. Kemudian orang miskin. Kemudian musafir yang memerlukan pertolongan. Kemudian orang yang meminta-minta. Tapi kalau yang kita dengar di ayat ini,
bahwa kita harus mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan meminta-minta. Kemudian orang yang memerdekakan hamba sahaya, baru kemudian mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji. Orang yang bersabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Baru Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu, itulah orang benar itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, nah sekarang kita melihat ini. As-siddiq ini memiliki banyak makna, tidak hanya dibatasi pada satu esensi. Sering kita menerjemahkan siddiq itu jujur, benar. Sesederhana itu. Padahal siddiq bisa digunakan dalam 5 makna. Siddiq dalam ucapan, siddiq dalam niat, siddiq dalam azam. Azam ini lebih diartikan kepada tekad. Siddiq dalam al-wafa, wafa pemenuhan janji, dan siddiq dalam perbuatan. Sementara keutamaan siddiq, banyak sekali ayat hadis menjelaskan ini. Kita lihat pada satu hadis, Nabi mengatakan sesungguhnya siddiq menunjukkan pada kebajikan, dan as-sidqu yahdi ilal bir. Kalau hadisnya itu, wal bir yahdi ilal jannah. Siddiq itu bisa membuat kita itu dekat kepada atau tahu jalan-jalan menuju kebajikan. Sementara kebajikan adalah jalan-jalan menuju surga. Jadi kalau sudah sholat subuh berjamaah, alhamdulillah dengan izin Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan mengaji. Ini adalah bir. Ini adalah kebajikan yang insya Allah kita sebenarnya sudah di jalur tepat menuju surga. Nah, kalau menangkap isyaratnya begitu dia. Kemudian tidaklah seorang laki-laki bersikap jujur hingga dicatat Allah sebagai siddiq. Sedangkan kebohongan menunjukkan dosa, dan dosa menunjukkan neraka, dan seorang laki-laki berbohong hingga ia akan dicatat sebagai seorang yang pendusta. Artinya hati-hati kalau kita mengambil 2 karakter ini. Jadi artinya perlu proses pembiasaan, dan jangan sampai orang menisbahkan kita dengan nisbah yang buruk. Kemudian dalam satu riwayat ada dikatakan oleh Ibnu Abbas 4 hal yang jika dipunyai seseorang dia pasti beruntung. Nah, ini bicara akhlak ini. Pertama, siddiq. Kedua, haya. Haya itu rasa malu. Hari inilah zaman di mana rasa malu itu paling sedikit kita miliki. Malu berbuat maksiat. Pemimpin yang malu tidak melayani rakyat, orang kaya yang malu tidak membantu orang susah, ulama yang malu tidak memberikan pengajaran. Karena begini, mohon maaf saya, sekarang ini juga zaman di mana ada istilah dai selebriti yang baru mau ceramah kalau nego harga sudah tepat. Alhamdulillah, saya belum dengar masalah ini di Medan ada. Tapi kalau Jakarta, nah ini event organizer di Medan berapa kali orang-orang cerita sama saya bahwa memang mengundang para selebriti ustadz ini nego Pak. Awak harus bangun pagi. Nah kasarnya ini canda lah ini, jangan bawa ke hati. Bangun pagi Pak, untuk bisa datang ke masjid kita ini harus jaga-jaga Pak, jangan ketiduran. Kasarnya 3:30 sudah harus ready ini. Udah begitu apalagi nyetir sendiri, bukan yang dijemput kemari. Entah berapa taknya ini. Maka saya bilang tadi jangan bawa ke hati ini. Ini contoh ceritanya. Bukan yang dijemput, datang sendiri. Kalau ada mobil, nanti kalau misalnya Ustaz bisa ngisi tempat kami, bisa insya Allah dijemput ya. Itulah masalahnya Ustaz, jemput tuh yang kami tak bisa. Nah, jadi terpaksa apapun ceritanya. Kalau sepeda motor, naik mobil, nah rezekinya begitu. Begitu nyampe pagi-pagi ini belum anak awak belum bangun lagi, kasarnya begitu. Udah nyampe, udah ceramah, udah segalanya. Perjuangan yang begitu panjang. Ya, saya mohon ampun kepada Allah. Bapak sekali lagi saya bilang, jangan bawa ke hati. Ini sekedar bandingan saja, ya. Taulah Bapak apalah bahasa kalau mau dibilang itu tadi nego harga, nggak ada nego harga. Kasarnya berapa dikasih itu yang kita bawa. Ini tidak nego harga berapa Ustaz, 20
20 masih masuk bab sikit tuh Pak. Ada yang masuk 40, ada yang masuk 60. Saya dengar ada beberapa begitu catatannya 60. Yang buat awak palak dengarnya, pakai DP 10%. Nah, DP 10%, minta kurang nggak mau, udah pas itu. Nah, kemudian nanti kalau acara nggak jadi, ingat ya, DP hangus. Iya, ini mau ceramah tuh, mau bangun rumah atau mau apa ini? Ya, itu yang saya maksud tadi itu. Artinya ketika kita bicara haya juga, haya malulah. Ilmu itu bukan hebatnya kau. Ilmu itu Allah yang benamkan ke dalam pikiranmu. Bahkan tidak diminta pun kau harus mengajar. Kalau seorang alim, ini tidak. Ya, jadi haya, ya. Kemudian apalagi yang patut kita lihat sebagai 4 sifat yang dibilang oleh Ibnu Abbas tadi adalah akhlakul karimah. Perangai, dia punya perangai yang baik yang buat orang senang selalu. Dan terakhir adalah syukur. Ya, dia adalah orang yang selalu biasa bersyukur. Barang siapa memperlakukan Allah dengan siddiq, ia tidak akan mudah atau tidak cenderung kepada manusia. Dia lebih kepada Allah. Ini pernyataan Bishr Ibnul Haris. Seorang bijak juga mengatakan, jadikanlah siddiq sebagai tungganganmu, hak sebagai pedangmu, dan Allah sebagai puncak tujuanmu. Baik, ada beberapa catatan lain yang kita bisa baca di beberapa kitab terkait dengan siddiq. Nah, sekarang kita mau melihat tingkatan siddiq. Ada 5 tingkatan. Pertama adalah sidqul lisan. Ya, sidqul lisan adalah siddiq benar dan jujur dalam ucapan. Ini tidak mudah, Pak. Ini nggak bisa dikarang-karang ini. Bapak jangan mengira memulai, ibu jangan mengira mulai siddiq dalam ucapan ini hanya dengan bagaimana mengatur ucapan kita. Ya. Saya mohon maaf, ada sinetron Hindu saya suka pula belakangan ini nonton. Ya, sinetron di ITV itu kan rata-rata Hindu punya itu. Dan basis spiritualnya Hindu. Terlepas dari itu Hindu, event semalam saya karena kebetulan sebenarnya tidaklah setiap waktu terduduk, enggak, karena TV di rumah itu kan ada istilah TV on demand-nya. Jadi bisa 7 hari ke belakang bisa saya lihat lagi ya. Ini saya ikutin lah yang satu ini. Jadi episode kemarin bicara tentang mereka harus latihan sabar dan tidak boleh marah. Begitulah diujilah 2 menantu ini oleh mertuanya. Nah, untuk ujian sabar dan tak boleh marah, dikasihlah masing-masing mereka 4 anak yang sedang nakal-nakalnya. Pokoknya layani anak-anak itu, tapi satu ingat, jangan marah. Nah, itu yang saya bilang tadi. Ada orang yang memiliki segala kemampuan untuk bisa melakonkan diri, tapi ini bukan cerita berlakon. Ini bicara Anda punya karakter atau tidak. Sampai ketika sudah sekian lama berada, mulailah muncul. Yang satu ternyata dia bisa bersikap baik sama anak-anak itu, ramah sama anak-anak itu, tapi dia tidak mau diganggu asetnya. Dia tidak mau dirusak. Nah, gitu kira-kira. Yang satu tidak, dia lebih tenang. Apapun kondisi anak, karena yang satu gagap. Nah, anak-anak itu suka sekali mendengar dia bicara gagap, dan kemudian mereka malah mengejek dia. Dia walaupun air matanya meleleh, tapi dia tidak marah. Sampai salah satu anak yang mengejek, kemudian dalam kondisi sesak napas, dia pun sibuk untuk membantu menyelamatkan atau mencarikan obat anak itu. Nah, saya mau bilang bahwa yang patut dipahami dari sidqul lisan itu bukan sekedar, jangan Bapak bilang itu ujuk-ujuk, enggak, itu kita tadi sudah bicara dalam ayatnya bahwa itu diawali dengan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, dan kita yakin tidak ada keraguan, sehingga jadilah kita orang yang ketika bicara kita tahu betul bahwa ini harus merupakan ungkapan hati saya, ya. Ada 2 faedah berkaitan dengan tingkatan sidqul lisan. Pertama, dalam kondisi tertentu ada kewenangan untuk merekayasa ungkapan. Saat rekayasa itu dibutuhkan dan demi kemaslahatan, seperti dalam mendidik anak dan istri serta menghindari kezaliman.
Barang siapa terpaksa dalam kondisi tersebut, maka siddiqnya adalah dengan meniatkan ucapan itu karena Allah. Sehingga walau marah sekalipun, tapi itu lisan yang siddiq. Kemarin saya datang tamu ke rumah seorang jamaah lah, sekaligus teman saya. Dia bawa anak satu, dan karena itulah satu-satunya anak dia. Saya beberapa kali dia datang, saya memperhatikan anaknya ini. Cerdas, masih TK, dan dia mengucapkan kalimat-kalimat yang setahu saya itu tidak, sangat sulitlah seorang anak bisa bertutur seperti itu. Ya. Pertama kita tanya nama, anak ini tidak pernah menyebut namanya saja, tapi lengkap dengan bin. Gitu. Namanya siapa? Nah, dia sebutkan namanya, bin ayahnya, dia sebutkan nama ayahnya. Ya. Kemudian pernah satu hari dia lengkap. Bagaimana saya bilang, oh ini enak, oh enggak. Dia cerita bagaimana ada makanan halal, makanan haram. Jadi kalau makanan halal itu Pak Ustadz, dia manggil saya Pak Ustadz, ini anak. Itu harus ada label halal. Jadi kalau kita beli makanan jajanan di luar, kita harus cek dulu. Coba bayangin Bapak, anak usia 5 tahun lah kita buat, itu perlu-perlunya. Dan dia sudah, dan bukan sekedar dia cerita, tapi memang dia buktikan. Itu harus ada label halal. Tapi kalau dia tidak ada label halal, kita cek dulu. Kalau itu misalnya bakso yang di sana itu masih diragukan Pak Ustadz. Memang banyak orang makan di sana. Saya toleh ke ayahnya, ini kau yang ajari, saya bilang. Iya Ustaz. Kemarin ketika dia mau pulang, ada satu yang menarik. Si ayah ini tidak pernah meninggikan suaranya, asal berteguran sama anaknya. Anak itu namanya Noval, dia bilang, Noval, 5 menit lagi ya, kita sudah pulang. Sekian menit lagi, si anak tetap saja bermain. Sampai ketika, karena mainan anak-anak saya banyak, dia mainin itu. Sampai ketika, nah tinggal 5 detik lagi. Satu, dia bukan satu, tet, begitu. Lantas saya memperhatikan anak ini, udah setelah itu dia pun bergegas membawakan mainan itu ke kamar. Jadi saya bilang, saya tanya lagi, antum tidak pernah mengeraskan suara kepada anak? Iya Ustaz, saya, Masya Allah. Nah, saya mau bilang yang saya sampaikan ini, di sini yang perlu kita perhatikan, ada bentuk yang memang kadang-kadang untuk bisa sampai pada tingkat siddiq kita harus merekayasa ucapan kita. Karena anak-anak kita itu belajar dari kita. Ada seorang aktivis datang ke rumah, anaknya itu aktivis dakwah. Tapi begitu nyampe di rumah, yang keluar adalah caci maki selalu, kata-kata kasar. Saya sampai begini, apapun ceritanya, anak ini tidak jauh dari orang tuanya. Jadi kalau sampai seorang anak itu sanggup berkata kasar begitu saja di depan orang banyak, ya kita nggak bisa salahkan itu anak. Anak itu juga masih kecil-kecil. Saya di rumah sama istri begitu. Kalau nanti anak sudah mulai ada kalimat yang aneh, kita baca, itu dari mana kau dapat? Karena di rumah ini nggak pernah ada kalimat itu. Ini dapat dari mana, nak? Nah makanya kadang sekolahnya, karena dari sekolahnya dia kan kumpul sama kawan-kawannya, mulailah kumpul, misalnya di rumah itu beraku-aku saja dianggap tabu. Loh, kok bilang aku? Atau kau? Kok bilang gitu? Nah itu. Nah, jadi artinya pada tingkat pertama kita bisa merekayasakan itu, apalagi untuk pendidikan anak. Pada tingkat kedua, menjaga makna jujur dalam kata-kata yang digunakan untuk bermunajat kepada Allah. Misalnya pada ungkapan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jika saat mengucapkan kata itu hatimu berpaling kepada selain Allah, sibuk dengan angan-angan dunia dan syahwat, berarti engkau bohong. Labbaik Allahumma labbaik. Benar enggak kau bilang itu? Itu yang saya maksud tadi. Ya. Bahwa sebenarnya seorang ketika mengucapkan kata-kata itu, dia harus meresapkan bahwa dia jujur memang bilang itu. Wahai Tuhan, aku sambut panggilan la syarikalah. Benar enggak?
Allah memang la syarikalah samaku. Kadang-kadang kita bilang la syarikalah, tapi urusan proyek kita nggak percaya sama Allah. Kita lebih percaya kasih uang tertentu supaya proyek dapat sama kita. La syarikalah, kita nggak pede Allah kasih rezeki seperti yang seharusnya. Lantas kita lebih suka menerima uang pelicin, menerima uang suap. La syarikalah. Kenapa kau bilang la syarikalah? Faktanya tidak. Nah ini bab lisan ini hati-hati. Rabbighfirli. Kalau saya kurang salah boleh tambah. Warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'fu. Pertanyaannya, betul nggak itu Bapak bilang sama Allah? Atau sekedar ucapan yang keluar dari mulut kita? Memang ini merupakan bacaan ketika kita duduk antara dua sujud. Ketika kita bilang Rabbighfirli, benar nggak kita minta ampun sama Allah? Ketika kita bilang minta maaf ya Allah, benar nggak minta rahmat? Benar nggak minta rezeki? Benar nggak? Maka dia harus ungkapan yang siddiq. Nah begitu maksudnya, ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, ini saya pikir catatan yang sederhana lah. Insya Allah nanti ada rezeki bisa kita bahas di waktu yang lain. Saya mohon maaf ini juga nanti sarapan paginya saya nggak ikut karena ada kegiatan yang harus saya buru. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti kita bisa bicara di waktu yang lain apa yang tertunda dari pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.